Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome class. Balik lagi ya sama kelas saya. Di sini kali ini kita akan memulai micro teaching-nya nih tentang speaking skills ya. Skillnya untuk speaking hari ini. Kita yang hari ini temanya itu speaking dan membahas tentang how to talk with native speakers. Nah, berhubung lagi pandemi gini, jadi saya mengadakan pembelajaran micro teaching ini secara online aja. Jadi saya bisa membuat video singkat ini untuk pembelajaran buat kalian. Jadi mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa diserap dengan baik, bisa disampaikan dengan baik oleh kalian ya. Oke, kita lanjut aja di sini untuk selanjutnya di sini ada RPP. RPP-nya ini sesuai dengan kelas dan semester kalian yang sekarang untuk kelas 10. Materi pelajarannya itu di speaking tentang how to talk with a native speaker. Tujuan pembelajaran di sini tentunya ya peserta didik itu diharapkan dapat memahami makna dari penyampaian pembicara asing maupun makna percakapannya seperti apa. Terus juga peserta didik dapat melakukan interaksi yang lancar juga tentunya ya. Terus dapat melakukan percakapan formal dan informal terhadap pembicara asingnya. Untuk kegiatan pendahuluannya seperti biasa diawali dengan salam pembuka dan berdoa pada awal memulai pembelajaran, presensi, dan juga ada motivasi kecil untuk mengawali pembelajaran yang akan dimulai. Nah, kegiatan intinya di sini nanti saya akan menjelaskan tentang materi how to talk with a native speaker. Bagaimana sih caranya berbicara kepada pembicara asli atau orang asing gitu ya. Terus tips-tipsnya atau langkah-langkahnya atau ada hal-hal yang harus kita lakukan atau hal-hal yang sebenarnya kita tidak harus lakukan dalam berbicara kepada orang asing. Terus juga kita bisa mengetahui perbedaan ataupun penggunaan dari bahasa formal dan informal terhadap pembicaraan kepada orang asing. Seperti itu. Terus untuk kegiatan penutupnya nanti saya akan adakan sesi tanya jawab atau nanti ada latihan kecil atau nanti kesimpulan juga. Terus nanti ada saat penutup dan juga berdoa seperti biasa. Mungkin itu ya singkat rencana pelaksanaan pembelajarannya untuk hari ini. Untuk tema How to Talk with a Native Speaker hari ini. Selanjutnya di sini ada learning method. Saya akan menggunakan audiolingual, communicative approach, dan juga cooperative language teaching. Karena ini speaking skill, tentunya akan menggunakan learning methods yang berhubungan dengan komunikasi tentunya ya. Karena dengan adanya komunikasi, penjelasan secara audio itu akan tersampaikan dengan baik apapun materinya khususnya di speaking. Jadi harus menggunakan metode, teknik dan juga pendekatan yang tepat terhadap materi yang disampaikan biasanya kan kayak gitu. Biar methods and subjeknya itu bisa berkesinambungan, lalu bisa jadi lancar penyampaian materi untuk setiap mata pelajarannya. Lanjut, langsung aja. Di sini gimana sih caranya berbicara kepada native speaker? Mungkin kalau misalnya teori gampang kali ya dijelasinnya. Kayak, berbicara kepada orang asing mah tinggal ngomong aja, tinggal ngomong how are you, where are you from, kayak gitu. Biasanya kan orang mikirnya kayak gitu. Tapi yang sebenarnya harus kalian persiapkan itu sebelumnya itu percaya diri ya. Karena nggak semua orang, kalau misalnya kayak beginners aja, kalau misalnya udah belajar nih banyak materi
speaking dari A sampai Z udah diketahui semuanya, tapi nggak ada prakteknya ya sama aja. Nggak ada pengalamannya dia mau berani untuk bicara sama orang asing gitu. Itu kan sama aja kan nggak ada. Jadi yang pertama, kalau misalnya kalian mau berbicara kepada orang asing, ini there is tips by my own ya. Jadi how to talk with the native speakers by my own tips. Yang pertama ada listeners. Dari listeners ini maksudnya kalian harus memperhatikan dulu nih si pendengarnya, native speaker-nya, apakah perempuan, apakah laki-laki, ataukah sebaya kalian, seumur kalian sekiranya, atau yang lebih tua. Nah, dari situ, pertama dilihat dari situ tuh nanti kita bisa ngeliat nih, bahasa apa atau percakapan apa yang akan nanti kita bicarakan. Jadi setiap pembicara saya rasa bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia juga pasti seperti itu ya. Jadi dilihat dulu pembicaranya atau pendengarnya dilihat dulu jangkauannya. Jadi kita bisa menentukan gaya bahasa kita kepada orang itu. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua greetings-nya. Gimana sih greetings-nya kalau misalnya kita ketemu sama orang yang lebih tua? Native ya, khususnya native. Ada penggunaan bahasa formal dan informal di sini dalam greetings. Ada hi, ada how are you, ada what's up. Itu kan berbeda. Dari intonasinya, dari meaning-nya itu berbeda. Maka dari beberapa kata itu akan mengartikan bahwa itu formal ataukah informal. Tergantung yang menggunakan bahasa itu dan tergantung si pembicara, si pendengarnya itu menerimanya kayak gimana. Dari intonasi, apakah itu bisa disebut informal, apakah itu bisa disebut formal, itu kan beda-beda. Nah, jadi itu ya. Jadi yang pertama tuh listeners dulu. Lihat dulu nih, dia tua atau muda atau sebaya kalian, apakah laki-laki atau perempuan. Kan kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sama sih ya. Tapi kalau misalnya laki-laki atau perempuan kan ada penyebutannya kan, ada sir, ada ma'am, ada madam, ada sis, ada bro, itu kan beda-beda. Lanjut nih, udah greetings. Sekarang the third is spoken English. Spoken English depend on who is your listeners. Balik lagi yang pertama di awal. Jadi di sini itu ada beberapa langkah-langkah. Jadi di sini tuh step by step saya taruhnya. Dari yang pertama sampai nomor 4 di sini step by step. Nah, yang ketiga ini spoken English-nya. Nah, spoken English ini maksudnya ketika kalian udah tahu listeners-nya siapa dan kalian menggunakan greetings yang tepat, kalian mulai menggunakan bahasa yang sesuai sama listeners dan greetingsnya itu kan berkesinambungan ya. Jadi dia cocok nih. Listenersnya udah tahu, greetingsnya udah tahu nih kita pakai yang ini greetingsnya. Lanjut deh spoken English-nya. Apa kita menggunakan bahasa yang santai, apa kita menggunakan bahasa yang formal or informal, tergantung situasinya, tergantung lokasinya juga sih ya biasanya. Nah, terus yang terakhir yang udah masuk nih ke topics to discuss. Tergantung situasi, misalnya kalian baru pertama kali ketemu sama bule nih, lagi tempat wisata, terus kalian pengen berani ini, mau ngobrol nih. Misalnya pertama tadi yang listeners, misalnya sebaya nih sama kalian, terus cowok. Nah, kalian misalnya jadi cowok dan pendengarnya itu, si native-nya itu cowok juga. Jadi bisa nih, greetingsnya boleh informal, boleh formal, karena kan baru kenal. Biasanya kalau orang baru kenal itu kan biasanya pakai informal. Jadi kalian bisa misalnya kayak, hi, excuse me, I'm sorry, bla 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 bla. Itu udah benar greetings tuh. Udah tahu listeners-nya, udah tahu greetingsnya, mulai spoken English. Excuse me, sir, or excuse me, may I know your name, or may I take your photos, or may I take a picture with you. Itu terserah kalian mau ngomong apa, apapun yang ada di pikiran kalian ngomongin aja. Soal benar enggaknya bahasa Inggris, kalau misalnya ngomong sama native itu belakangan. Yang pertama tuh brave, keberaniannya dulu. Beraniannya, sopan santunnya kalian udah ngerti nih. Makanya di sini
how to talk with a native speaker. Kalian harus tahu nih, yang saya kasih ini dari 1 sampai 4 ini langkah-langkahnya saya harap kalian bisa nih, step by step-nya kalian ikutin secara perlahan. Karena kalau misalnya bicara sama orang asing aja tuh nggak cukup yang bahasanya asal-asalan doang, beraninya doang, atau apa. Tapi bisa lebih tertata lagi kalau misalnya kalian mau melatih speaking skill kalian. Itu ya, yang terakhir ada topics to discuss. Nah, di nomor 4 ini kalian sudah mulai enjoy nih conversation-nya. Tergantung nih kalian mau ngobrolin apa. Nah, di sini ada practice, a little practice. Di sini nanti kalian bisa latihan aja nih ngomong-ngomong kecil. Nah, di sini tuh sebenarnya ada beberapa kalimat atau beberapa kata tuh di sini saya campur. Satu dari sini tuh ada formal dan informal. Di sini pokoknya situasinya mereka itu baru saling ketemu, lalu tentang penggunaan formal dan informalnya di sini ada, kalian bisa amati sendiri, kalian praktis aja, atau kalian bisa, kan ini ya, sekarang tuh udah banyak aplikasi seperti Ome, HelloTalk, atau Skype, pokoknya aplikasi yang udah maju sekarang yang udah bisa ngobrol sama orang luar tuh kalian manfaatin aja, kalian ngobrol sama mereka, kalian bilang nih, saya lagi memperbanyak ini nih, mau ngobrol sama native, mau improve speaking skill atau apa. Nah, kalian dari situ kan bisa tuh nyambung koneksi ya. Misalkan udah bicara, udah ngobrol, oh nyambung, oh jadi akhirnya jadi teman diskusi, akhirnya bisa belajar bareng dan kalian malah jadi terbiasa untuk ngomong sama native speaker. Nah, itu di situ plusnya dari aplikasi-aplikasi yang udah canggih ya sekarang. Nah, kayak gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh ditanyain. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Tapi kesimpulan dari saya, berbicara kepada native speakers itu tidak mudah dan tidak juga gampang. Tidak mudah dan juga tidak sulit ya. Yang pertama tuh, kalau menurut saya, yang pertama itu keberanian dulu. Keberanian tata bahasanya kalian yang saat kalian ingin gunakan terhadap berbicara kepada native speaker, lalu juga kosakatanya, kalian perbanyak deh tuh kosakatanya. Kalau misalnya kalian mau berbicara kepada orang asing, dari keberanian, tata bahasanya, kosakatanya, intonasi, dan memulai menggunakan formal dan informal kalian tuh selancar mungkin. Jadi hanya tips, simple ways aja sih untuk berbicara kepada native speaker yang harus kalian pahami, yang harus kalian dapetin tips yang dari hari ini tuh biar dapat di kalian dan langsung dipraktekin dan bisa improve your English skills gitu ya. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Saya harap kalian bisa terus latih terus ya speaking skills kalian, khususnya untuk berbicara kepada native speaker. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on my next lesson ya. Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu. Thank you, class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.